mati bagi kita, menanggung kesalahanmu, menanggung kesalahanku. Kalau kita masih kurang berkomitmen gimana? Saudaraku yang dikasih, komitmen itu harus kita memilih. Ada satu pilihan. Orang yang kedua di dalam firman Tuhan tadi, dalam Lukas pasal yang ke-9 itu, saudaraku yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang kedua ini dipanggil Tuhan Yesus. Yang pertama tadi menawarkan dirinya, aku mau ikut engkau kemana saja, aku ikut. Tetapi orang yang kedua Tuhan Yesus panggil, Tuhan Yesus katakan, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata apa? Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapak. Dia menolak, saudaraku, dengan dalih mau menguburkan bapaknya. Ini adalah penolakan. Kalau kita melihat, saudaraku, cerita ini, dan kita tidak hidup di dalam hadirat Tuhan, dalam ruang lingkup pikiran Tuhan, maka kita mungkin akan berkata, kok kejam sekali ya Yesus. Padahal kan dia mau menguburkan bapaknya. Kenapa kok menguburkan bapaknya saja tidak bisa? Saudaraku yang dikasih, ketika dia katakan, izinkan aku pergi dahulu menguburkan bapakku. Tetapi Yesus berkata, biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Saudara, dalam ayat yang lain bahwa orang yang kedua ini Yesus katakan, ikutlah aku. Ini kepada murid. Yang pertama itu kepada ahli Taurat, yang nongol ujuk-ujuk berkata, aku mau ikut engkau. Itu ahli Taurat. Coba dalam Matius pasal ke-8. Karena dia lihat mungkin penyambutan kepada Yesus, karena dia lihat ketika Yesus melakukan mukjizat-mukjizat, maka dia tertarik. Yesus katakan, saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, ahli Taurat itu dihormat di kalangan orang Yahudi. Pasti akan berbanding ketika dia ingin mendapatkan penghormatan yang sama di agama pertama, dan ketika dia ikut Yesus, tidak akan mungkin dia dapatkan penghormatan seperti di agama yang pertama. Makanya Yesus katakan, serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Dia diam. Itu kepada ahli Taurat, saudara. Yang kedua, saudaraku, kepada murid, ikut aku. Yesus ingin pengikutan yang lebih lagi berkomitmen, pengikutan yang lebih serius. Tetapi saudaraku, murid ini berdalih, murid ini menolak, izinkan aku menguburkan bapakku. Saudara, di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, bahwa sesungguhnya orang tuanya itu belum meninggal. Di dalam Lukas pasal yang ke-9 dan mulai ayat yang ke-58. Tetapi Yesus menyahut, ingat, tempat untuk meletakkan kepala pun aku tidak punya. Serigala mempunyai lubang untuk tempat tinggalnya, dan burung mempunyai sarang, tetapi aku, Mesias, sama sekali tidak mempunyai rumah di dunia ini. 59. Pada suatu ketika ia mengajak seorang agar ikut dan menjadi muridnya. Orang itu pun mau, tetapi ia akan menunggu sampai ayahnya meninggal. Tunggu dulu, ya nanti aku maulah. Ayo ikutlah, ya, tenang aja, aku mau. Tapi tunggu dulu ya, bapakku dulu meninggal, nanti aku akan ikut kamu. Sekarang banyak orang yang berdalih seperti ini. Kristen, ya Kristen, tapi tidak punya motivasi. Ayo, mari beribadah. Ayo, datang beribadah. Dikunjungi. Ayo, datanglah beribadah. Oh iyalah, kalianlah dulu pertama. Nanti yakin aja lah, pasti saya lebih dahulu dari kalian. Saya akan lewati kalian nanti. Begitu mudah menjawab. Ajak alasan. Ada orang yang berkata, ayo Pak, rajinlah beribadah, tekunlah, masuklah dalam persekutuan gereja Tuhan. Iya, tenang saja, nanti kalau saya punya ini, punya itu, saya akan datang beribadah. Sudah punya ini, itu, dan lain sebagainya. Jadi jauh dari Tuhan, bukan jadi dekat. Karena ketika dia belum punya motor, dia ingin tunggu punya motor lah, baru aku datang kepada Tuhan, baru aku ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, baru berkomitmen. Belum punya motor, jemaat berdoa, hamba Tuhan berdoa. Setelah punya motor kemana? Bukan ke gereja, giling-giling, pergi ke Curug hari Minggu karena istrinya di situ libur, pergi ke arisan antar provinsi, beribadah, mendung sedikit. Kita tunggu dulu sebentar. Apalagi kalau ada di hatinya nggak suka beribadah, tes semua Tuhan ini dulu. Supaya ada alasan ke pendeta itu. Ke pendeta itu alasan untuk apa kau beralasan ke aku sama gue? Kau beralasan ke aku? Gak perlu. Kalau kau tahu bukti kasih Tuhan bagimu, kau mati bagiku. Itu
bukti cintamu, kau berikan dirimu. Semua bernyanyi. Untuk ganti hidupku, kau mati bagiku. Itu bukti cintamu. Saudara percaya enggak syair perkataan pujian ini? Percaya enggak? Ini yang sesungguhnya. Dia mati bagimu, dia mati bagiku. Percaya enggak? Amin. Kalau engkau percaya, saya yakin. Sekarang hari apa? Rabu. Ayo ibadah. Sekarang hari apa? Cuma ibadah. Sekarang hari apa? Sabtu. Saya ibadah. Sekarang hari Minggu. Jam 5 sudah bangun. Hari Minggu. Ini libur. Justru hari Minggu libur. Tidur jam 1 dini hari, bangun jam setengah 9, datang beribadah. Ya terlambat. Tapi kalau kau rasakan ini, segala kesalahanku ditimpakan padamu. Timpakanlah dulu kesalahanmu kepada orang tuamu. Asa harapkan. Coba istri timpakan kesalahanmu kepada suamimu. Tanggung jawab baik-baik kok. Orang meminjam kau ibarat kau bayar. Orang melalui online meminjam, kau yang melalui online pinjam. Kau suruh aku bayar, bayar sendiri. Jangan beli beda kau. Ini kita, kesalahan kita ditimpakan kepada Tuhan. Apa tak menangis? Tak luar biasa ini sedihnya. Oh Tuhan, terima kasih. Siapa aku? Kita saja sebagai suami belum tentu bisa menebus istri kita. Kita saja sebagai suami belum tentu kita bisa menebus anak-anak kita. Udahlah, lo kan karena nakal, rasain aja lo. Tahankan di situ, biar tahu rasa lo. Selesai. Dia tidak seperti ini. Dia turun ke dunia, dia mau mati bagi kita, menanggung kesalahanmu, menanggung kesalahanku. Kalau kita masih kurang berkomitmen, gimana saudara? Di mana saudaraku? Kehidupan kita sebagai seorang yang bisa membalas budi, yang seandainya pun kita tekun setia beribadah dan kita berkomitmen lebih daripada sekarang ini, belum tentu bisa membalas kebaikan dari Tuhan. Kalau sebabnya Paulus katakan, aku hamba Tuhan sebagai seorang yang berhutang nyawa kepada Dia. Karena nyawamu, nyawa saya telah ditebus, maka kita sebenarnya berhutang nyawa. Amin.